dari Gunung Lawu, Jawa Tengah. Deh, gue bilangin, lu besok-besok jangan pernah ke gunung itu lagi. Atau lu semua gua gak boleh nengok belakang, tiba-tiba ada sosok lagi kayak gini lagi berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, saya Inta Permata, biasa dipanggil Tata. Makasih teman-teman sudah mampir ke channel YouTube saya. Oh iya, jangan lupa juga untuk selalu dukung channel saya. Jangan lupa selalu di-subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya juga. Terima kasih. Halo teman-teman, sekarang di samping saya sudah kedatangan narasumber yang ingin menceritakan cerita mistisnya. Yuk langsung disapa. Halo, nama gue Oki Andria nih. Biasa teman-teman manggil sih Akeo. Jadi kali ini gue mau cerita pendakian gue ke Gunung Lawu. Sebelum lanjut ke cerita, Bang Akil ada sosial media yang dipromot gak ke teman-teman lainnya biar teman-teman lainnya juga biar tahu? Sosial media ada, gue baru aja bikin channel kan 2 bulan yang lalu, yaitu namanya Cemas LD, cerita masa lalu di gunung. Sama Instagram gue OCKI_Akeo. Buat teman-teman boleh kepoin aja langsung. Ya, buat teman-teman jangan lupa mampir ke channel YouTube-nya Akeo, di-subscribe, dan jangan lupa juga di-follow akun Instagramnya. Jadi memang pendakian ini sebelumnya belum pernah gue rencanakan. Nah, niat gue tuh cuma pengen main ke rumah teman gue kan, pengen ngopi-ngopi, ngobrol lah santai. Sebelumnya lu nggak tahu? Sebelumnya gue nggak tahu kalau mereka tuh lagi ngerencanain buat pendakian itu ke Gunung Lawu. Niat gue cuma pengen mampir ngopi bareng. Nah, di saat gue datang ke rumah teman gue ini, ada teman-teman gue nih lagi pada ngumpul. Gue tanya kan ke Romek, "Bang, lagi ada acara apa nih?" "Lagi briefing kayak buat besok berangkatan Gunung Lawu." Lah, gue bilang kan, "Kira-kira masih ada slot nggak, Bang? Gue ikut lah." Nah, bagusnya di sini ada temennya yang nggak ikut satu karena ada urusan keluarga mungkin ya. Akhirnya di sini udah ikut aja. Nah, dicatat lah nama gue di list. Nah, pas di situ besoknya gue masih harus melaksanakan aktivitas kerja gue nih. Gue kerja pagi dan singkat ceritanya gue balik kan sekitar jam 4:30 gue balik kerja. Di sini gue makan, mandi, prepare lah barang-barang gue untuk keberangkatan gue ke Gunung Lawu. Dan gue bilang ke Rombeng, "Beng, gue bawa DP atau bawa keril?" Kata Rombeng, "Bawa DP aja keo, soalnya udah banyak yang bawa keril." Nah, bawa DP lah gue, prepare barang-barang gue ke rumah Rombeng ini temen gue sekitar jam 7 malam. Karena janjian waktu kita kumpul itu jam 8 malam. Dan akhirnya gue sampai di rumah Rombeng, gue sempet ngopi tuh bareng sambil nunggu teman-teman gue yang lain. Singkat cerita nih teman-teman gue udah pada ngumpul jam 8, mobil yang kita udah sewa itu datang. Akhirnya kita berangkat, berdoa. Nah, gue sempet dokumentasi sama teman-teman gue nih, foto. Nah, berangkatlah nih. Di perjalanan alhamdulillahnya masih baik-baik aja dan gak ngalamin hal-hal yang aneh lah. Gue bilang kan pas di perjalanan, "Beng, gue ngantuk, Beng, gue capek nih baru balik kerja, gue tidur kali ya." "Udah kan tidur aja." Nah, di sepanjang perjalanan itu gue tidur aja kan. Sampai lagi salah satu rest area, gue dibangun sama Rombeng, "Kayak lu mau ngopi dulu nggak, makan?" "Wah, ntar aja, Beng, gue masih kantuk." Akhirnya gue tidur tuh di mobil teman-teman gue. Entah gue nggak tahu dia ngapain. Jalan lagi lah nih. Sampai di rest area Cipali ya. Gue di situ udah bangun. Nah, di situ gue melaksanakan sholat subuh sama teman-teman gue. Selesai sholat subuh, gue makan, ngopi bareng-bareng sama teman gue. Nah, ada salah satu teman gue, Bang Jaja, nelfon temennya tuh mau ikut, yaitu Mas Eko. Mas Eko ini adalah tim SAR dari Via Sewu. Nah, kebetulan rumahnya di Karanganyar.
Dari rest area Cipali kita menuju Karanganyar. Sampai di Karanganyar kita sempat nunggu si Mas Eko ini. Nah ternyata si Mas Eko ajak temannya bertiga, gue lupa namanya siapa. Nah dari sini pas Mas Eko udah datang kan, kita berangkat lagi menuju base camp lalu via Candi Cetok. Sampai di base camp via Candi Cetok itu sekitar jam 5 pagi. Nah sampai gue di base camp, gue prepare bareng gue. Layaknya seperti pendaki biasa, gue mandi atau sarapan lah segala macam, berbincang-bincang. Singkat ceritanya nih, sekitar jam 7:30 ya, gue dan teman-teman gue tuh mutusin buat prepare bareng-bareng gue, atau bisa dibilang packing ulang lagi, karena kita udah mulai masuk ke pendakian nih. Sekitar jam 8 kita berangkat dari base camp ini menuju portal via Candi Cetok. Di sini kita harus melewati anak-anak tangga yang lumayan lah, agak menanjak, karena mungkin teman-teman gua lupa pemanasan atau atlis apa ya, bisa dibilang pemanasan lah. Mestinya kan kalau mau naik naik ke gunung itu kan harus pemanasan dulu ya? Aklimasi gitu kan. Nah di situ gua nggak sempat pemanasan. Akhirnya kita orang baru sampai tangga itu aja nih, portal via Candi Cetok. Itu kita udah mulai capek lah, bisa bilang. Di situ gue sempat foto-foto sama teman-teman gue nih, sekitar 21 orang sama si Mas Eko ini. Akhirnya kita berangkat lagi, sampailah di pos pendaftaran atau bisa dibilang pos maksi. Waktu itu sekitar waktu tahun baru kemarin sih 2020 itu masih 20.000 per orang. Selesai isi maksi pendaftaran, nah kita diarahin sama petugas base camp itu sendiri buat briefing kalau memang di Gunung Lawu ini banyak adat istiadat itu masih benar-benar kental. Singkat ceritanya mungkin sekitar 20 menit gue briefing, lanjutlah gue jalan mulai pendakian. 5 menit jalan, tiba-tiba temen gue katanya sakit. Dia bilang, "Wah, kita istirahat dulu lah, gue capek banget." Kata gue, baru juga jalan 5 menit, gue ternyata sombong gitu. Sampailah, lanjut lagi jalan kita, tiba-tiba gue berada di salah satu Candi Cetek. Candi Cetek ini gue sempat foto-foto sama temen gue. Nah, gue nggak tahu nih tentang Gunung Lawu ini sebelumnya, dan gue juga nggak pernah kepikiran tentang Gunung Lawu ini gue nyari mistis atau gimana. Memang waktu itu karena lockdown udah agak sedikit berkurang, gue mutusin dan teman-teman gue buat naik gunung sambil liburan lah, refreshing lah. Singkat cerita lagi nih, balik ke pendakian. Gue jalan lagi sekitar 20 menit, sampailah gue di salah satu kolam. Entah kolam apa, gue namanya nggak tahu. Yang bisa buat pemandian gitu ya? Ya, kolam mungkin tempat warga sekitar mensucikan diri katanya. Nah di sini gue sempat cuci tangan, cucian, dan salah satu teman gue si cewek ini nih cuci muka. Konon katanya tuh kolam itu nggak boleh. Gue masih nggak tahu juga ya. Kalau emang benar-benar salah tolong dikoreksi. Nah, di situ gue sempat cuci muka, cuci tangan. Nah, si cewek teman gue ini sempat habis cucian dari situ, tiba-tiba dia muntah kan. Gue masih nggak kepikiran tentang hal aneh di situ. Abis si teman lu cewek itu cuci muka ya? Cuci muka, bersih-bersih. Itu langsung ada efek kayak gitu? Ya, selang mungkin 3 menit ya, pas kita naik lagi sebentar lah, dia tiba-tiba lagi duduk dan dia ngerasain hal aneh, muntah. Gue pikir dia masuk angin atau gimana kan. Nah di situ gue nggak ambil pikir tentang hal-hal mistis tuh sebenarnya. Dari situ gue mutusin buat lanjut nih sama teman-teman gue. Dari perjalanan ini, trek ini memang Lawu via Candi Cetok ini standar lah. Cuma waktu pas gue naik itu cuaca lumayan cukup panas dan musim kemarau. Dan debu-debunya itu cukup parah nih, tebal banget sampai ke kepala gue sih debunya. Jalan gue menuju ke pos 1 yaitu Mbah Beranti. Di Mbah Beranti ini gue mutusin sama teman-teman gue buat stay gak terlalu lama, karena memang gue buat ngejar waktu kan biar nggak sampai malam lah. Nah singkat cerita nih, gue lanjut jalan menuju pos 2. Di pos 2 ini treknya masih standar sih menurut gue, nggak yang harus terjal. Trek jalannya juga masih tanah dan cukup berdebu sih, lumayan lah. Halangan itu cuma debu sih menurut gue. Emang
waktu itu kan gue mendaki itu pakai masker dan cuacanya cukup panas banget ya. Sampailah singkat cerita gue di pos 2. Nah di pos 2 ini gue tanpa disengaja gue senderan di salah satu pohonan yang mungkin teman-teman sekalian yang udah pernah ke Gunung Lawu juga pasti tahu lah, pohonan yang besar nih yang diselimuti kain putih itu sebenarnya nggak boleh disenderin, akan tetapi gue senderan kan. Kata si Mas Eko, taruh deh, yang kain kayak di Bali gitu ya, ya, diikat di ya, atas gitu ya. Jadi kan pohonan besar nih, di tengah-tengahnya itu dikelilingi dan kain putih. Si Mas Eko kan tim SAR via Sewu nih, dia pasti tahu kan tentang Gunung Lawu ini. Si Mas Eko bilang, "Bang, jangan senderan di situ ya." "Kenapa Mas?" "Udah jangan senderan di situ aja, nggak bagus." Katanya. Nah di situ gue paham kan, oh ada yang janggal berarti pohonan itu nih. Akhirnya gue masuk ke shelter pos 2 itu. Di situ gue ngemil sama temen gue sempat, karena berhubung ajan zuhur juga gue di situ stay lumayan lama lah. Gue sempat ngemil, makan juga sama temen gue nih, maksudnya makan cemilan ringan lah, ngerokok. Nah singkat cerita nih gue lanjut jalan lagi itu sekitar jam 1 sama temen-temen gue menuju ke pos 3. Dari pos 2 ke pos 3 treknya masih biasa, cuma membutuhkan waktu lumayan agak lama. Di sini tiba-tiba teman gue kelelahan, capek lah. Akhirnya gue mutusin buat stay istirahat di situ sekitar 5 menit mungkin. Akhirnya gue menuju lanjut lagi nih. Itu tiba-tiba nih debunya tuh seakan-akan benar-benar nutupin jalan gue tuh. Wah kacau deh waktu gue naik itu. Dan sampailah gue nih di pos 3. Di pos 3 ini kan mata air nih. Nah gue mutusin dan teman-teman gue semuanya tuh buat masak atau sarapan lah, karena gue ngedaki itu lumayan lama kan. Jadi gue mutusin buat makan lah segala macam, sempat masak nasi juga dan istirahat lumayan lama di situ. Sampai sekitar jam asar lah, gue melaksanakan sholat asar teman-teman gue nih. Gue bingung kan, waktu gue masuk ke shelter itu ada salah satu dupa yang agak nyala. Akan tetapi pas gue keluar tiba-tiba dupa itu nyala. Di situ gue bingung kan, apa mungkin karena pendaki-pendaki lain yang disuruh sama pos atau penjaga pos yang waktu di pendakian Simaksi ini disuruh. Gue nggak tahu tuh, di saat gue pas keluar sholat intinya tuh dupa nyala. Dan tau sendiri kan dupa aromanya tuh kayak gimana. Disitulah gue mulai ngerasain, wah di gunung beda nih dari gunung yang lain menurut gue. Nah lanjutlah nih gue ke tempat teman gue lagi buat bantuin masak, makan lah gue di situ. Dari sini bener-bener gue belum sadar nih, maksudnya belum tahu lah tentang hal-hal gaib atau hal mistis. Singkat cerita di jam 4 gue memutuskan untuk lanjut ke pos 4, karena kan kita nggak mau ngejar waktu sampai malam lah. Lanjut gue terbagi jadi 3 tim nih, dan gue di bagian tim kedua. Ada teman gue yang udah jalan duluan, gue sekitar 6 orang. Lanjut gue di tim kedua. Itu dibagi beberapa tim karena apa? Karena kita kan berangkat kan jadi total semuanya 21 orang kan. Kalau misalnya kita berbaris kan gak enak juga kan. Biar nggak rame. Ya, akhirnya mutusin buat dibagi jadi 3 tim. Tim 1 teman gue udah berangkat duluan, dan gue tim 2 nih. Gue waktu itu ber-6 orang. Jalanlah gue sekitar mungkin 20 menit sampailah gue di sebelum Bupak Peperangan nih. Gue tuh berhenti di salah satu yang pinggirnya jurang. Di situ gue sempat istirahat. Ada teman gue yang bilang, "Bang, kita istirahat aja dulu ya." Akhirnya gue di situ istirahat kan. Dan gue nggak mau terlalu larut dengan stay gue nih. Buru malam gue mutusin buat lanjut lah. Dan temen gue ini 2 bilang, "Udah lu nggak mau jalan duluan lah, gue nunggu temen yang belakang nih karena gue masih capek." Akhirnya gue mutusin buat jalan nih berempat nih. Jadi sisa 2 orang. Ya 2 orang tuh di belakang, temen gue nunggu tim yang ketiga kan. Gue akhirnya mutusin buat lanjut nih. Gue si Mas Eko, si cewek satu sama temennya si Mas Eko, Mas Nanang namanya. Gue mutusin buat lanjut.
sekitar 5 menit jalan nih. Waktu itu posisi gue di bagian belakang kan. Di saat gue lagi jalan, tiba-tiba ada jejak kaki kan ngikutin gue. Gue pikir teman gue yang di belakang nih, yang tadi di istirahat itu kan. Bunyi gitu. Iya, bunyi di rumput kan jalan. Kesek. Di situ gue ngambil pusing kan, gue mikir masih positif ya. Iya positif lah, teman gue mungkin nyusul. Pas ada jejak kaki lagi, kesek, gue spontan kan nengok belakang. Saat gue nengok belakang, tiba-tiba ada sosok lagi kayak gini berhenti, lagi berdiri. Di situ gue langsung, Mas, gue panggil dengan teman gue si Mas Eko ini, Mas, saya mau di bagian belakang Mas. Kan kenapa? Gak apa-apa. Oh, yaudah. Akhirnya mutusin buat lanjut tuh. Dan di situ gue sempat berhenti. Dan si cewek ini ngelihat salah satu sosok yang lagi duduk. Lah itu ada orang lagi duduk, dia bilang kayak gitu. Dia langsung nyeplos gitu ya? Iya. Kita spontan kan langsung senterin nih, pakai klaim kita yang kita pakai. Mana orangnya? Ternyata nggak ada. Ya dia pikir orang kan? Iya. Emang bener dilihat orang katanya. Tadi di sini ada orang bener, ada orang. Dia sampai kayak gitu lah. Gue pikir udah mbak, kita kalau trek malam nggak usah ngeliat-ngeliat ke hutan atau ngeliat yang Nggak usah lihat kanan kiri ya? kita ngeliat trek jalur kita aja lah. Singkat cerita nih, pohonan yang di atas gua nih, pohonan gede, tuh tiba-tiba daunnya tuh pohonan itu goyang bener-bener. Kalau misalnya goyang ketiup angin kan, pasti yang lain juga goyang kan. Tapi tuh hanya pohon itu yang gue lihat yang goyang. Di situ si Mas Eko bilang, kita jangan berhenti di sini yuk, kita lanjut aja. Akhirnya gue mutusin buat lanjut tuh sama teman-teman gue dengan durasi perjalanan gue agak dipercepat karena di situ sugesti gue emang bener-bener buruk kan. Gue di jalan di bagian tengah nih, dan di saat di jurang-jurang ini ekor mata gue ngeliat banyak sosok-sosok yang lagi ngeliatin kita nih dengan posisi kayak gini, seakan-akan kayak harimau mau merekam mangsanya kan. Nah di sini gue ngeliat kan, ekor mata gue ngeliat, wah ini gue sugesti nih, jangan sampai ini bener kan. Gue sempet bilang kayak gitu, sugesti gue bener-bener di situ kacau deh. Akhirnya gue ngelewatin pohonan tumbang tuh. Dari situ gue bener-bener berdoa lah, semoga perjalanan gue nih nggak kenapa-napa kan. Akhirnya situ nggak kenapa-napa, sampailah gue di Bupak Peperangan, tempat gue ngecamp. Dan teman gue nih udah buka tenda yang tim 1 ini. Nah akhirnya gue buka tenda, niatnya nih gue buka tenda tuh mau ngelilingin tuh sama kelompok gue nih. Akan tetapi setelah gue sampai di situ nih, Bupak Peperangan ini, gue buka tenda tuh udah berantakan lah, karena mungkin kita ini udah pada capek kan. Di situ gue sempet nyeduh kopi lah. Habis dari nyeduh kopi, gue mutusin buat tidur karena gue capek kan, karena besok paginya kita harus summit. Nah sekitar jam 6 pagi, gue sama teman gue buat buang air kecil nih sambil magiin lah, nikmatin suasana kan. Di bagian kiri lah, Semak-semak? nggak di semak-semak. Jadi Bupak Peperangan itu kayak semacam sabana dengan pohon-pohon yang gede kan. Gue disitu sempet sama temen gue ngerokok. Nah gue ngeliat sosok yang tadi malam gue lihat lagi ada di pinggir tebing jalan. Itu yang tadi malam gue lihat kan. Tapi di situ gue cerita sama teman gue. Akhirnya gue bilang, Rik, ayolah kita turun yuk, nggak enak nih sama yang lain depan nunggu. Gue alibi ke situ, alasan lah. Karena gue yakin itu yang tadi malam gue lihat. Kenapa dia ngikutin lo? Mungkin karena gue senderan di pohonan yang pohonan yang ada di pos 2. Pendaki-pendaki lain pasti tahu lah pos 2 kayak gimana, dan warga sekitar juga pasti tahu kayak gimana. Balik lagi ke ceritanya nih. Nah gue ngeliat sosok yang lagi berdiri di pinggir tebing kan, lagi jalan dia. Wah, ini orang yang tadi malam gue lihat kan. Rik, ayo kita turun yuk, dingin banget nih. Gue alibi ke situ lah pokoknya. Akhirnya gue mutusin buat ke tenda, prepare buat summit. Kita harus ngelewatin tanjakan yang lumayan lah. Sampailah gue di pos 5. Di pos 5 ini jalan cukup landai dan ada pohonan tempat almarhum Alfi foto-foto di situ. Teman gue sempat foto-foto di situ kan. Itu yang Alfi itu yang pendaki hilang itu ya? Ya. Teman gue sempat foto di situ.
Tapi gue gak foto di situ. Gue bilang ayo lanjut ya. Akhirnya lanjut kan, takut kesiangan kan. Lanjut jalan sampailah gue di hutan damar nih. Karena hutan di Lau itu yang pas pos 5 kita jalan lagi tuh ada hutan. Temen gue kencing kan, kencing bukannya bilang permisi atau numpang. Yang gue denger dia bilangnya dado kena masa bodoh. Setahu gue dado itu kan dado kena masa bodoh kan, dia bilang gitu. Nah di sini kata gue, lu apaan sih kencing bilang kayak gitu, bukannya numpang lu. Mungkin menurut kita orang kan guyonan kan, tapi gue nggak tahu juga dah. Mungkin ada. Padahal kan kalau di sana harus jaga omongan. Harus jaga etika lah. Dari situ gak kenapa-napa nih. Singkat ceritanya gue memutuskan buat lanjut, sampailah gue di Pasar Dieng. Teman gue udah jalan duluan dan gue berjalan 4 orang sama teman-teman gue. Di situ gue benar-benar ngerasain nih apa yang pendaki-pendaki bilang atau pendaki-pendaki yang udah pernah cerita. Kalau Gunung Lawu ini di Pasar Dieng ini banyak hal-hal yang di luar nalar. Di saat itu gue ngerasain itu. Gue berjalan 4 orang sama teman-teman gue. Ada suara-suara yang selayaknya kayak benar-benar di pasar. Gue pikir pendaki-pendaki lain itu hanya guyonan atau cerita-cerita omong kosong. Ternyata lo ngalamin. Ternyata gue ngalamin. Ada suara-suara kayak semacam di pasar, kerumunan orang. Tapi suaranya tuh agak sama-sama. Gue mikirnya nih, apa mungkin suara pendaki yang dari puncak ketiup angin? Gue denger lah. Tapi memang ternyata gue dengar sendiri kan. Gue pikir nih cuma gue yang dengar. Nah singkat ceritanya nih, gue jalan sampailah gue di trek yang benar-benar batu-batuan tuh terjal banget. Di situ gue stay sama teman-teman gue sambil nunggu teman-teman gue yang lain. Di situ gue sempet minum, istirahat lah, rokok, ngopi. Lanjut jalan lagi lah gue menuju Mboyem. Sampailah gue di Mboyem ini, bahkan kan gue sama temen gue ngeteh lah segala macam. Nah temen gue ini berantem cuma gara-gara masalah sepele lah. Gue bilang kan, ini nasi semua makanan sama teh gue udah bayar, cuma bakwan doang, gorengan gue belum bayar. Akhirnya temen gue langsung cabut aja keluar kan. Gue ini orang doa amat langsung kabur aja. Pas mau trek summit kan jalannya batu-batuan. Gue bilang, Pang, lu belum bayar gorengan? Lah, gue kira tadi lu udah bayar. Ternyata temen gue berantem nih, berdua. Yang makan kan temen gue, ternyata udah ngasih duitnya ke si Ipang ini nih. Temen gue namanya Ipang, dia dikasih duitnya ternyata belum dibayar. Akhirnya temen gue yang satu ini marah-marah, dia berantem. Padahal menurut gue nih dia tuh temen deket loh. Dari temen masih kecil, jalan-jalan bareng, naik gunung bareng, tiba-tiba cekcok cuma gara-gara masalah gorengan. Si Ipang kenapa belum bayar? Dia pikir udah dibayar sama gua. Kan gua udah bilang, Pang, nasi sama teh gua udah bayar kan. Karena mungkin duit gua pas-pasan waktu itu. Di situ gua bilang kan, nah si Pang ini langsung jalan aja. Pas di trek menuju summit, gua bilang kan, Pang, gorengan gua belum makan. Nah sedangkan temen gua udah ngasih duitnya ke si Ipang. Parah banget tuh, gak dibayar lu. Ini kan masalahnya yang kita makan ini jadi daging kan. Di situ temen gue benar-benar sensi. Nah, berantem lah di situ. Gue pisahin lah. Dulu jalan duluan lah. Ntar dia sama gue kan. Nah, sampailah gue di pertengahan sebelum sampai puncak. Di situ gue benar-benar istirahat. Dan Cipang ini gue pisahin lah sama temen gue yang berantem. Sampai gue di puncak, tuh gue sempat foto-foto sama temen-temen gue. Setelah itu gue mutusin buat gak terlalu lama ya, karena besoknya gue masih harus kerja. Karena gue waktu itu pendakian cuma 2 hari 1 malam, jadi gue ngejar waktu juga kan, dan temen-temen gue juga ngejar waktu. Akhirnya gue gak berlama-lama di puncak, gue mutusin buat lanjut turun. Di turun ini kita mencar-mencar lah, entah terbagi berapa tim, pokoknya yang penting intinya gue sampai tenda. Nah sebelum sampai tenda nih di pos 5, teman gue yang kencing ini nih, yang bilang dado-dado ini jatuh.
Padahal jalannya menurut gue landai sih, nggak terjal turun lah. Jalan tiba-tiba dia jatuh dengan posisi terguling-guling. Nah, gue nih orang kenapa jatuh? Posisi di depan gue dia, gue di belakang, dia jatuh guling-guling. Di situ gue bilang, lu kenapa? Kagak, nggak kenapa-napa, dia nggak cerita kayak gitu. Nah dari situ kita sampai lah di tenda gue sempat masak. Pokoknya persiapan perbekalan kita makan nih buat trek turun itu gue sempat masak, dan kita briefingin lagi nih, terbagi jadi 3 kelompok lagi kan. Dan situ gue makan sambil ngobrol-ngobrol cerita-cerita. Nah sekitar jam 1 siang gue mutusin buat trek turun sama teman-teman gue, dan gue di bagian tim terakhir nih, tim 3. Dan teman gue yang tim 1 tim 2 ini udah jalan. Kita nge-briefingin sampai di pos 3 ini kita harus nunggu nih sampai tim 1 tim 2 3 ini ngumpul kan. Sampai lah gue di pos 3 udah ngumpul itu sekitar jam 5, dan kita disitu istirahat, mutusin buat stay lah. Habis maghrib kita lagi jalan lagi nih. Di situ gue makan lah sama teman-teman gue nih, nunggu habis maghrib. Dan habis maghrib ini kita mutusin buat lagi turun. Nah di trek lagi turun ini ternyata gue trek malam lagi kan. Dari pos 3 menuju pos 2 gue nggak terjadi apa-apa, dan sampailah gue di pos 2 nih, gue ngeliat salah satu kunang-kunang yang nyala-nyala kan, terbang-terbangan di atas semak-semak. Dan saat gue ngeliat itu ternyata ada sosok itu lagi, yang tadi malam sama yang tadi pagi gue lihat. Ih kata gue, apaan sih nih ngikutin gue terus kan. Di situ gue berkali-kali gue nggak cerita sama teman-teman gue kan, Masih lo simpen ya? Ya masih gue simpan lah. Dan dari pos 2 menuju pos 1 ini ada salah satu pipa saluran air nih bocor kan, tutupin trek jalanan gue lah. Gue ini treknya di mana nih? Udah tadi di sini kan, karena pipa bocor dan akhirnya trek yang tadi kita taikin tuh jadi licin kan karena berdebu waktu itu. Nah di situ sempat temen gue jatuh kan, jatuh di kepleset. Bukan si Dado yang tadi kan? Bukan, beda lagi temen gue. Dia jatuh kepleset. Nah singkat ceritanya nih, sampai lagi gue di kolam yang tempat gue cucian itu. Di situ karena gue udah di bagian terakhir, gue nggak tahu lah temen gue udah sampai mana. Nah singkat ceritanya nih, sampailah gue di pos pendaftaran, pos simaksi. Sambil nunggu temen gue yang di belakang nih, ada 2 orang. Nah sampailah gue di pos simaksi. Ternyata temen gue yang bilang dado-dado ini pincang, dengan jalan keadaan pincang kan. Ih, tuh lu kenapa pak? Dari situ gue rangkul kan sampai di base camp. Di base camp gue sampai cerita-cerita nih, pengalaman gue waktu mendaki sama yang lain lah, berbagi cerita yang kita alami itu apa aja. Si Mas Eko tiba-tiba negor gue, Mas, yang sebelum sampai di pos Bupak peperangan, si Mas kenapa mandi saya? Mas, saya diikutin orang Mas, saya ngeliat sosok lagi berdiri orang. Saya juga ngeliat Mas, lagi gitu. Ternyata si Mas Eko nih ngeliat juga, lagi ada senderan di pohonan besar itu. Dan karena sebenarnya gue mau cerita tuh sama si Mas Eko, karena berhubung gue baru kenal, gue canggung lah buat cerita-ceritanya. Akhirnya gue hiraukan kan. Di sini gue di pos tuh, maksudnya di base camp ini nggak terlalu lama, itu sekitar jam 10 malam, mungkin lebih gitu ya. Gue juga nggak ngeliat jam juga. Nah di situ gue dan rekan-rekan gue nih mutusin buat balik jam 11 malam, sampai di rumah sekitar jam entah lagi berapa, mungkin jam 3 lebih lah, jam 3 subuh. Gue pikir kan sosok yang tadi ngikutin gue nih hilang lah setelah gue di base camp kan. Akan tetapi pas gue sampai di rumah dan gue kebelet kencing kan, gue masuk kamar mandi. Di saat gue masuk kamar mandi nih, ada sosok itu lagi berdiri di atas toilet gue. Dan spontan gue langsung bilang, "Ma!" Teriak kan, gue manggil nyokap gue, "Ma, di kamar mandi ada apaan tuh?" Nah, bangun kan nyokap gue lah ya, lagi tidur nyenyak-nyenyaknya kan,
bayangin aja subuh-subuh pagi-pagi tuh bener-bener lagi tidur enak-enaknya, sampai kaget tuh gue teriak kayak gitu. Dan nyokap sama bokap gue tuh mereka ke kamar mandi, ternyata gak ada apa-apa. Dari situ gue trauma, setiap gue masuk kamar mandi nih gue selalu ngeliat kayak gitu terus lah setiap gue masuk kamar mandi. Nah besok malamnya gue ngumpul kan sama temen-temen gue yang daki ini nih, gue cerita-cerita lah. Di situ gue cerita-cerita temen gue nih ngalamin apa aja. Sama temen gue yang dado-dado ini, dia tuh jatuh ke guling-guling kan. Dia bilang gue yang jorokin keo. Wah yang bener loh. Iyalah, lu bayangin aja di pos 5 itu kan jalanannya kan datar. Di situ gue jatuh guling-gulingan keo. Lu kan di belakang gue ngeliat sendiri. Gue mikir sih bener, kalau misalnya dia kesandung kan ya mungkin juga, orang jalannya datar kok dibilang dia dijorokin. Wah kata gue ya enggak aja. Nah sama temen gue yang berempat ini kan di pasar dia, gue kan berempat. Beng, lu ngalamin apa aja Beng di pasar dia? Gue nggak dengar, bener-bener kayak di kerumunan pasar. Sama Beng, gue juga denger Beng. Ternyata temen gue yang berempat ini denger semua. Gue pikir cuma gue kan. Kalau misal gue dengar sendiri, berarti gue halu nih. Akan tetapi nih temen gue berempat nggak ngalamin semua. Berarti sama dong kita ngalamin semuanya. Sama Beng, gue denger juga Beng. Tapi gue disitu bener-bener nggak cerita. Sama kayak gue juga. Gue mau cerita takut. Sebenarnya disitu gue pernah merinding lah sama temen gue. Nah, sama temen gue yang makan tahu ini nih, si Ipang sama si temen gue si Latif lah bisa bilang. Dia ini nggak taunya ketempelan si Latif ini. Jadi yang ribut itu ya? Iya, dia ribut kan cekcok. Jadi temen gue ini tuh bokap ini orang pintar, atau bisa dibilang orang bisa lah di kampungan gue. Gue sempat main ke rumahnya dia karena dia sakit setelah pulang dari Gunung Lawu. Gue samperin dia, Cang, si ini mana? Pasti ada tuh lagi tidur sakit dia. Emangnya lo habis dari gunung mana? Gituin kan kata bokapnya. Dari Gunung Lawu, Jawa Tengah. Deh, gue bilangin, lu besok-besok jangan pernah ke gunung itu lagi. Atau lu semua gue gak boleh naik gunung. Atau si Latif ini gak dibolehin juga naik gunung. Lu mau tahu nggak ini orang kenapa? Katanya ditempelin buto hijau. Kata bokapnya. Kata bokapnya sih dibilang kalau ketempelan kuntilanak pocong sih bodo amat, dia bilang gitu. Masalahnya buto hijau, bayangin aja bu. Gue juga di situ sempet gak menghiraukan sih. Emang karena gue nggak tahu juga kan. Dan akhirnya gue mutusin buat nongkrong lagi nih sama temen gue. Cerita-cerita yang gue alami di situ Gunung Lawu emang menurut gue punya ciri khas sendiri lah. Ketika teman-teman mau naik ke Gunung Lawu sih, gue saranin etika dan sopan santunnya benar-benar harus benar-benar sopan lah, bisa dibilang kayak gitu. Karena Gunung Lawu ini beda sama gunung-gunung yang pernah gue taikin, beda lah, mistisnya juga menurut gue beda. Dan hawa-hawa hutan-hutannya tuh beda dari gunung-gunung yang gue pernah taikin, kayak gitu lah. Mungkin ceritanya sih sampai situ ya. Mungkin ceritanya nggak terlalu serem atau gimana, tapi di situ bikin pengalaman gue merinding banget lah ketika gue naik gunung. Kayak gitu ceritanya. Oke Kel, gue sedikit mau ngulas pertanyaan lu yang lu cerita tentang Gunung Lawu nih. Yang tadi gue sempet agak bingung, yang cewek itu jadinya gimana ya? Nah, si cewek ini ya? Yang di tempat apa ya tadi? Kolam. Jadi sebenarnya kolam ini tuh menurut warga sekitar atau pendaki-pendaki itu katanya kalau salah juga tolong dikoreksi ya teman-teman ya. Katanya di situ nggak boleh sembarangan lah, maksudnya nggak boleh sembarangan kita cuci tangan atau mandi atau cuci muka lah. Akan tetapi gua dan teman gue ini ngelakuin itu. Nah tiba-tiba si cewek ini selang 3 menit mungkin ya atau berapa lah, pokoknya tiba-tiba dia muntah. Dan gue bilang, Mbak, kenapa Mbak? Karena di situ gue baru kenal nih sama si Mbak ini, namanya Mbak Nining. Gue pikir dia ini cuma masuk angin, dan gue juga nggak kepikiran tentang
yang mistis-mistis lah waktu itu. Nah itu kan bukan cewek itu aja kan yang cuci muka ya, ada lo sama temen lo. Tapi kenapa dia yang kena? Mungkin waktu itu dia baru pemula nih, naik gunung, baru pertama kali naik gunung. Dan gue mikirnya juga, mungkin karena dia masih pemula kali, atau capek atau kaget lah. Tapi udah makan sebelumnya? Sebelumnya udah sarapan kita di base camp. Dan gue juga nggak pernah kepikiran mistis-mistis, karena sebelumnya gue juga nggak pernah tahu. Gue baru tahu dijelasin sama si penjaga posisi maksi ini, dibilang kita jangan pernah sembarangan karena di gunung ini beda gitu. Dan dia cerita juga sama almarhum Alfi. Dia tentang almarhum Alfi dari 2000 berapa gitu hilang, sampai sekarang nggak ditemuin jasadnya ada di mana. Dan banyak juga kejadian yang udah banyak lah kejadian yang pendaki jatuh, pendaki hilang kayak gitu. Oke, kalau untuk adat istiadat tentang Gunung Lawu sendiri tuh kayak gimana ya? Nah, si penjaga pos ini kan bilang adat istiadat di Gunung Lawu ini emang benar-benar kental banget ya. Adatnya tuh masih benar-benar dipercaya sama warga sekitar kan. Nah di situ gue mencoba buat sopan santun gue tuh benar-benar di kurangin lah canda-canda gue, obrolan gue, nggak kayak di kota nih. Harus dijaga. Iya benar, harus dijaga lah di gunung itu. Si mama itu bilang kayak gitu. Tapi sebelumnya juga gue nggak baca-baca terlalu detail tentang Gunung Lawu, atau gue ngeliat-ngeliat video atau cerita Gunung Lawu itu kayak gimana. Gue sempet pernah dengar cerita tentang pasar Dieng ini, atau bisa bilang pasar setan. Nah ini gue mau pertanyaan terakhir buat lu nih. Yang lu diikutin sosok hitam semua itu bentuknya tuh maksudnya matanya merah kah, ada tanduk? Sosoknya. Jadi sosoknya nih yang buat ini sih yang gue lihat biasa aja, kayak pendaki. Bayangan. Oh pendaki. Iya, kayak pendaki. Cuma dia pakai baju udah agak compang-camping kotor gitu. Tapi kenapa lu bilangnya hitam? Hitam tuh yang pas di jurang. Gue pikir tadi tuh lu udah diikutin sampai rumah itu tuh yang sosok hitam. Bukan yang hitam itu. Gue diikutin sama sosok yang dia seperti kayak gue tingginya kan. Tapi dia pakai baju abu-abu, compang-camping, dan udah lumayan agak kotor. Celana lepis pendek. Gue mikir kalau itu pendaki, ngapain sih pendaki itu sendiri? Dan kalau misalnya gue mikir dia orang, kok mukanya pucat banget, ngapain juga pendaki sendiri loh, bayangin aja. Sedangkan setahu gue gak ada pendaki lain waktu gue naik gitu. Berarti itu hal-hal gaib kan, atau bisa dibilang di luar nalar lah, kayak gitu. Nah dia pas kan dia ngikutin lo nih sampai rumah. Dia ngilangnya itu apa lo ke orang pinter atau dia ngilang aja udah? Jadi gue sebab dan akibatnya, gue menurut gue sih, apa mungkin karena gue bawa pegangan atau gue bawa sesuatu lah, jaga diri buat gue, bisa dibilang wapak. Dan entah juga karena gue senderan di salah satu pohon itu yang ada kainnya. Gue berpikiran sih si penunggu itu ngikutin gue. Dan karena gue kan nggak tahu kan, karena di pohonan itu tuh emang benar-benar gue sebelumnya nggak tahu kalau memang pohon itu tuh nggak boleh disenderin. Ternyata memang benar nggak boleh. Pendaki-pendaki lain juga tahu kok, yang lain pendaki-pendaki lain juga tahu kok kalau pohonan itu tuh emang benar nggak boleh disenderin. Akan tetapi gue dengan polosnya gue senderan santai. Nah si Mas Eko bilang kan, "Mas, jangan senderan di situ mas, nggak bagus." Gue bertanya dong, kenapa gue gak boleh senderan di situ kan? Kata si Mas Eko bilang, nggak bagus. Nah, gue langsung, wah, jangan nih. Akhirnya gue masuk lah, saya daftar. Itu ada satu pohon aja atau ada pohon lain? Pohonnya ada banyak ya, cuma yang di pos 2 ini nih, ini shelter
Nah di sini tuh pohonan gede nih Mm-mm. yang diselimuti, Paling gede lah ya. ya paling gede tuh. Mm. Jadi menurut warga sekitar dan pendaki dan lain-lain, pohon itu benar-benar angker. Makanya ditandain. Iya, Hmm. nggak boleh lah, nggak boleh, pokoknya nggak boleh senderan di situ atau berbaring, pokoknya benar-benar nggak boleh. Nggak boleh disentuh lah, Iya. nggak boleh deket-deket ya. Kurang lebih kayak gitu. Mungkin pas di saat gue senderan nih, si penunggu pohon itu nggak suka atau kayak gimana ya, karena gue nggak tahu juga kan. Emangnya si penunggu nggak tahu ya? Kalau lu tuh nggak tahu. Ya memang gue karena nggak tahu kan. Kalau misalnya gue tahu juga pasti ya nggak bakal gue senderan. Nah dari situ mungkin. Kira-kira lu ada mau ngasih pesan-pesan nggak untuk ke penonton atau nggak pendaki yang pemula? Pesan-pesan gue sih intinya ketika kalian baru naik gunung nih, kalian harus benar-benar ajak teman kalian yang bisa dibilang udah senior lah naik gunung, udah pernah lah naik gunung. Nah buat teman-teman juga ketika naik gunung jangan pernah ngucap atau bicara kotor atau bicara-bicara yang di kota tuh benar-benar harus kita jaga lah. Jangan dibawa ya. Iya, waktu kita naik gunung tuh jangan benar-benar kurangilah sedikit canda-canda yang kita di kota tuh, kurangin sewaktu kita naik gunung, karena gunung ini beda lah menurut gua. Dan sopan santunnya harus benar-benar kita jaga. Intinya sih jangan lupa juga bawa turun sampahnya. Itu Jangan harus buang benar sampah sembarangan. bawa turun sampah kalian ketika kalian naik gunung, itu harus benar-benar kita bawa turun lagi. Pesan-pesan sih untuk intinya itu aja sih buat gua. Oke, untuk teman-teman, terima kasih yang sudah menonton channel YouTube saya.